Pak Prabowo kemarin resmikan terowongan toleransi dari Masjid Istiqlal ke Gereja Katedral. Maaf ya Pak Prabowo, Indonesia tidak butuh simbol-simbol kosong. Yang Indonesia butuh adalah negara hadir pada kasus intoleransi. Karena Pak Prabowo kemarin resmikan terowongan toleransi dari Masjid Istiqlal ke Gereja Katedral. Maaf ya Pak Prabowo, Indonesia tidak butuh simbol-simbol kosong. Yang Indonesia butuh adalah negara hadir pada kasus intoleransi. Karena realita di lapangan jauh dari kata toleransi, Pak. 8 Desember 2024, pelarangan ibadah Natal di Perumahan Ciptagraha Permai Kabupaten Bogor. 2 Desember 2024, pelarangan latihan nyanyi Natal di Bulukumba Sulsel. 16 November 2024, ancaman bom di acara wisuda Universitas Katolik Unpar Bandung. 1 Oktober 2024, penolakan Gereja Kanaan di Pondok Raya Tangsel. 22 September 2024, pelarangan ibadah Minggu di Perumnas 2 Bekasi Selatan. 20 September 2024, demo penolakan Sekolah Kristen Gamaliel di Kota Parepare Sulsel. 2 September 2024, pembongkaran gereja jemaat GBI di Damasraya Sumbar. 1 Agustus 2024, percobaan bom gereja di Kota Malang. 3 Juli 2024, pelarangan festival kuliner non-halal di Kota Solo, Jateng. 1 Juli 2024, pelarangan ibadah jemaat GPDI ditarik Sidoarjo oleh Kepala Desa. 8 Mei 2024, pembubaran doa di Perumahan Cireme Indah, Kota Gresik. 5 Mei 2024, penganiayaan dan penusukan mahasiswa dan mahasiswi Katolik yang sedang doa rosario oleh oknum RT dan warga di Pamulang. 16 April 2024, persekusi rumah doa di Pandeglang, Banten. 28 Maret 2024, pembubaran ibadah Minggu dan pencopotan papan gereja GKII di Semboja Kaltim. 24 Maret 2024, pembubaran ibadah Minggu jemaat Tesalonika di Teluk Naga, Tangerang. 17 Maret 2024, pelarangan ibadah Minggu di rumah oleh warga di Jalan Sagabunar, Balaraja, Tangerang. Dan 25 Februari 2024, penyulitan izin ibadah jemaat GKI Bajem Ciracas oleh oknum RT RW. Saya bisa kasih lagi data tahun 2023 kasus intoleransi sama parahnya dengan 2024, Pak. Saya Permadi, Wakil Ketua Sekber, Sekretaris bersama Koordinator Nasional Relawan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Terima kasih, Pak. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, kita sudah melihat ya, kita sudah mendengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya kepada Presiden kita, yaitu Pak Prabowo Subianto, bahwasanya nih ya, simbol-simbol toleransi itu tidak terlalu penting. Yang paling penting itu adalah bagaimana realitanya, bagaimana fakta di lapangan, ya kan? Oke, kita akan coba melihat saja dulu ada caption dari Mas Permadi Arya. Dikatakan Pak Prabowo kemarin meresmikan terowongan toleransi dari Masjid Istiqlal ke Gereja Katedral. Tapi realitanya, nah ini dia di sini Mas Permadi Arya menguraikan tindakan-tindakan intoleransi yang terjadi sepanjang tahun 2024 di negara kita yang kita cintai ini. Begitu banyak ya, dan kita melihat di sini bahwa yang menjadi korban daripada tindakan-tindakan intoleransi ini adalah memang dari saudara kita yang beragama Kristen dan Katolik, ya kan? Dan yang menjadi pelakunya itu dari mereka, saudara-saudara kita yang berkerudung dan berpeci. Tidak semua ya, tidak semua, tapi memang ya kenyataannya seperti itu. Memang pelaku-pelakunya dari mereka-mereka gitu loh ya. Nah, apa yang terjadi di sini akhirnya Mas Permadi Arya menyampaikan, maaf Pak Prabowo, Indonesia tidak butuh simbol-simbol kosong. Yang Indonesia butuh ialah negara hadir pada kasus-kasus intoleransi. Keren sekali ya. Dia katakan, saya Permadi, Wakil Ketua Sekber Sekretariat bersama Koordinator Nasional Relawan Prabowo Gibran Pilpres 2024 yang lalu. Nah, teman-teman bagaimana nih kira-kira? Apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya, apakah ini membuat kita semua setuju? Ya, saya sih setuju ya, bahwa simbol itu nggak terlalu penting ya. Yang penting itu adalah bagaimana fakta di lapangan, bagaimana sebuah implementasi daripada simbol yang ada, ya kan? Nah, artinya bahwa penting memang simbol, tapi yang paling penting itu adalah implementasinya. Bagaimana tindakan-tindakan daripada simbol-simbol yang ada seperti begitu. Jadi artinya ketika ada nantinya terowongan toleransi ini, tentunya harapan kita bahwa
ada juga toleransi yang terjadi antara saudara-saudara kita ya, yang satu dengan yang lain yang berbeda agama gitu loh. Nah, ini yang kita harapkan Bapak Ibu ya. Nah, itu sebabnya bagi saya ini saya setuju ya, apalagi kita melihat baru-baru ini juga ada pelarangan ibadah Natal ya kan di jemaat GPDI Tegar Beriman, di mana ya di situ ada warga ya yang kemudian akhirnya menutup jalan atau akses jalan dengan portal yang ada, dan ya memang terjadi sedikit ya gangguan di sana, sedikit saja sih ya. Dan itulah yang kita lihat di lapangan, bahwa memang tindakan-tindakan intoleransi yang seperti ini masih saja berlaku sampai sekarang. Nah, kita pikir mungkin tidak akan terjadi ketika Pak Prabowo menjadi presiden, tapi ya kenyataannya masih terjadi. Nah, ini harapan kita. Jadi untuk Pak Prabowo yang simbol toleransi boleh ya, nggak apa-apa, bagi kita nggak apa-apa. Tetapi ayo Pak ya, lihat dan hadirlah ya, turunlah di lapangan, atau paling tidak mungkin Bapak ya memberikan tanggung jawab ini, tugas ini kepada menteri atau kepada siapapun pihak terkait gitu ya kan, untuk menyelesaikan, untuk mengusut ya tindakan-tindakan intoleransi yang seperti ini, sehingga tidak lagi menjamur ya, atau tidak merajalela, dan mereka akan terus melakukannya di hari-hari yang akan datang. Ini yang kita antisipasi teman-temannya. Oke, semoga saja Pak Prabowo ya mampu ya dan mau untuk menegakkan yang namanya keadilan di Indonesia ini, termasuk soal intoleransi ya, sehingga tidak ada lagi terjadi di negara kita. Nah, teman-teman silakan berikan komentarnya. Namun sebelumnya di sini saya akan membacakan sebelumnya beberapa komentar yang ada. Ada dari Aryo Prangin-Angin ya. Benar kali Bang, miris lihat intoleran di tanah air ini. Ya, memang sudah. Ya, ini masalah klasik sih ya. Ya, oke. Dari Joyce, dia katakan Indonesia negara Pancasila yang diakui pemerintah 5 agama. Jadi kenapa seperti ini? Saya jemaat gereja Tesalonika. Terima kasih Bang. Oke, ini dari jemaat yang di Tesalonika ya. Joyce Tuwaidan. Betul sekali, memang Indonesia negara Pancasila ya kan. Tapi itulah ya kan, lambang negara kita adalah Garuda ya. Simbolnya dasar negara kita Pancasila, tapi implementasinya bagaimana? Nah, ini yang kita minta dari Pak Prabowo, sehingga ada ketegasan gitu loh ya. Nah, lalu berikutnya ada dari Ronald Haryanto. Bangga dilahirkan menjadi seorang Kristen yang diajarkan apa itu namanya kasih. Keren sekali memang jadi orang Kristen ya, yang sejati, orang Kristen yang benar-benar, maka kasih itu akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Karena kasih itu kita terima dari Tuhan kita, dan itulah yang kita bagi-bagikan kepada sesama kita manusia, tanpa melihat dia agama apa, dari mana sukunya, apa bahasanya dan sebagainya, bagaimana warna kulitnya, ya kan, bagaimana bentuk semuanya yang penting dia manusia. Selama dia manusia, wajib kita mengasihinya, ya kan? Nah, itu yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita sebagai pengikutnya. Dari Yeriko Pamerang ya, Indonesia bukan negara Islam. Betul sekali. Ya, lalu kita akan coba lihat ada juga semua. Ada dari Michael Menason. Dia katakan Bapak Ibu ya, nggak semua Islam kayak gini, betul ya. Artinya bahwasanya memang nggak semua saudara-saudara kita Islam atau saudara-saudara kita yang Muslim melakukan tindakan intoleransi, betul ya. Sekali lagi, nggak semua Islam kayak gini, tapi yang kayak gini sudah pasti Islam. Ya, memang saya lihat sih seperti itu ya kan. Walaupun mungkin ada juga yang bukan dari Islam, mungkin dia ateis gitu ya kan, bisa jadi juga seperti itu ya. Tetapi kebanyakan memang dari saudara kita Islam, enggak semua ya. Oke ya. Ada dari Hilarius ya, setuju Bang Permadi, pencabutan undang-undang pembangunan rumah ibadah juga belum nih. Nah, semoga sekarang saatnya. Nah, ini juga menjadi sebuah pergumulan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari ya, soal pembangunan rumah ibadah, di mana memang di SKB 2 Menteri itu dikatakan bahwa jika ingin atau jika hendak ya membangun rumah ibadah ya, maka tentunya harus mendapatkan izin mendirikan bangunan. Nah, bagaimana agar kita memperoleh izin mendirikan bangunan itu atau IMB itu ya?
maka persyaratannya adalah harus memiliki 90 ya jemaat dewasa. Ya kan artinya memang mereka sudah lama menjadi jemaat di situ, harus ada 90 orang. Oke. Nah, setelah itu yang menjadi permasalahannya itu ya harus ya ada dukungan dari warga sekitar, yang artinya bukan dari gereja kita, bukan dari jemaat kita ya. Kalau boleh mungkin ya harus itu dari orang yang berbeda agama dengan kita. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana jikalau ya warga sekitar tidak mau memberikan dukungannya atau tidak menandatangani ya surat persetujuan dari kita bahwa kita mau mendirikan bangunan dan meminta persetujuan dari mereka gitu loh. Ini harus ada 60 orang. Nah, kalau misalnya mereka nggak mau kasih, nah bagaimana? Jadi artinya bahwa sekalipun kita mempunyai jemaat 100 jiwa, 200 bahkan 1000 bahkan sampai 10.000 sekalipun, tetapi jikalau mereka tidak mau memberikan tanda tangannya, artinya mereka tidak setuju dengan kita untuk kita mau mendirikan bangunan rumah ibadah, maka tetap saja ya rumah ibadah nggak akan kelar-kelar juga. Nggak mungkin kita akan bangun karena memang tidak akan keluar IMB-nya kan begitu. Nah, ini yang perlu saya pikir bahwa soal persyaratan untuk membangun rumah ibadah ini juga perlu diperhatikan, dan ya kalau boleh dihapus saja karena ini menyulitkan. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana seorang Ustadz Abu Janda atau yang dikenal dengan Permadi Arya yang begitu tegas menyampaikan kepada Bapak Prabowo Subianto bahwa Indonesia tidak butuh simbol-simbol toleransi. Bagaimana kemarin ya dibangun terowongan, yaitu melambangkan simbol-simbol toleransi umat beragama, dan beliau mengungkapkan bahwa tidak cukup hanya dengan simbol-simbol, tetapi perlu tindakan, perlu pelaksanaan yang jelas. Karena seorang Ustadz Abu Janda begitu melihat mirisnya negara ini, bagaimana orang-orang Kristen mengalami banyak ya gangguan khususnya dalam hal beribadah, sama seperti baru-baru ini gereja GPDI yang ada di Bogor, ketika mereka melakukan yaitu kegiatan ibadah Natal, mereka dilarang dan diganggu oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab, sehingga gereja GPDI ini terpaksa harus beribadah di lapangan terbuka, tempat yang tidak layak. Seharusnya pemerintah tegas akan hal ini ya. Dan bukan hanya itu saja, seperti yang sudah kita dengar tadi, semua data-data sudah dibeberkan oleh Ustadz Abu Janda. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan bagaimana masih ada orang baik, orang yang peduli kepada negara ini seperti Ustadz Abu Janda. Kita berharap ya kalau bisa Ustadz Abu Janda ini menggantikan posisi yaitu Gus Miftah, yang mana baru-baru ini Gus Miftah telah mengundurkan diri sebagai utusan presiden sebagai toleransi antar umat beragama, dan seorang Ustadz Abu Janda cocok dan layak akan hal itu. Bagi teman-teman yang setuju bahwa Ustadz Abu Janda menggantikan Gus Miftah, silakan isi di kolom komentar, karena suara saudara sangat menentukan ya nasib bangsa ini ya teman-teman. Nah, jadi Indonesia ini tidak butuh hanya simbol-simbol. Indonesia ini butuh pelaksanaan yang tegas, karena kita sudah melihat, sudah di depan mata, melarang orang Kristen merayakan Natal, apalagi merayakan Natal ini bukan setiap hari, tetapi sekali setahun merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Sudah jelas-jelas salah yang dilakukan oleh oknum-oknum Islam ini yang ada di Bogor, Cibinong. Seharusnya pemerintah menindak tegas dan memberikan sanksi kepada oknum-oknum tertentu, karena saya yakin tidak semua yang punya pikiran dengan para intoleran ini. Jadi ini hanyalah oknum. Jadi pemerintah harus tegas dan bertindak supaya apa? Jangan nanti ada di kemudian hari melakukan hal yang sama. Kenapa? Terus pelarangan ibadah ini berlanjut, karena mereka melihat bahwa pemerintah diam akan hal ini dan tidak bertindak apa-apa akan hal ini. Ya, pemerintah seharusnya tidak boleh ya berat sebelah, karena bagaimanapun juga ya negara ini bukan negara agama, tetapi negara Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai pemimpin dalam pemerintahan,
kita harus sadar bahwa yang kita pimpin bukan hanya agama Islam, tetapi juga agama Kristen, agama Katolik, Hindu, dan Buddha, dan Konghucu. Harus kita lihat, harus kita memiliki pandangan seperti itu. Sehingga apa yang terjadi, kita tidak membeda-bedakan. Saya pernah mendengar seorang pengacara, yaitu Kamarudin Simanjuntak, pernah mengatakan bahwa kalau orang Kristen ya dilarang beribadah, maka oknum-oknum yang melakukannya ya tidak ditangkap. Tapi justru sebaliknya, kalau orang Kristen yang melakukannya, mereka ditangkap, mereka diproses, ya. Jadi beliau juga mengatakan seolah-olah Kristen ini adalah anak tiri dari bangsa ini. Padahal kita tahu, kita khususnya orang-orang Kristen, kita itu lahir di negara ini, kita berjuang di negara ini, dan kelak kita juga mati di negara ini. Jadi kita punya hak karena tanah ini, bangsa ini adalah tanah kelahiran kita. Nah teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan. Kiranya video ini boleh memberikan kepada kita informasi penting. Dan jangan lupa saudara, video ini di-share. Dan bagi saudara yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan kiranya pemerintah melihat video ini dan mendapat perhatian. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.